sangat. Jadi ya kalau kita ajak angkat terlibat, lebih terlibat dia daripada saya terus terang sekarang di One Pride. Ya, kita udah ini ada tahun ke-8 nih, tahun ke-9 nih One Pride. Ya, kita melihat banyak sekali udah ada kemajuan di One Pride. Ya, dari sebelumnya MMA baru diperkenalkan dengan Kobe dalam pelatihan dan lain-lain, dengan melakukan suatu event-event yang berkesinambungan, itu kan semakin banyak fighter semakin bagus. Kita melihat sudah masuk ke UFC ada dari One Pride. Nah, tapi saya berpikir juga, saya nggak puas kalau misalkan kurang cepat untuk grow lagi. Nah, oleh sebab itu saya mikir ini perlu orang yang bisa memikir out of the box. Karena ketika kita mau hasil yang berbeda dengan cara yang sama, tentu pasti akan susah. Nah, untuk si Bunia sendiri, saya mensukseskan dia sebagai COO di holdingnya, di One Pride dan juga di holding daripada One Pride. Apa yang dilakukan, dia memberikan suatu sentuhan-sentuhan tidak hanya warna untuk setnya, sehingga ambience, dan itu akan fighter itu juga akan ada tema-temanya, ya, dimana itu merupakan suatu kemampuan daripada dunia. Saya lihat itu sangat baik. Mudah-mudahan bisa dapat diterima. Mudah-mudahan tujuannya makin banyak orang menyukai olahraga MMA ini, bahwa kalau misalkan datang ke arenanya itu bukanlah yang menyeramkan, ya, tetapi sesuatu yang kan bisa ajak teman-teman untuk menonton dengan ambience terkait. Karena juga katanya kan dia juga anak-anak juga pada kayak sekarang seperti yang ada. Iya betul. Dia setiap kali ada One Pride itu selalu nggak diajak. Tapi kan sebenarnya peraturan yang berbeda itu masih ada range, belum boleh ikut. Apalagi karena itu juga tayang di TV terestrial, TV tidak berbayar. Jadinya ya kita nggak berani untuk ngajak mereka. Jadi mereka kalau misalkan mau ikut di belakang layar aja. Tapi ya mudah-mudahan ya mereka bisa menjaga diri, anak-anak ya, untuk dalam suka dengan MMA. Ya lumayan juga, siapa tahu mereka bisa masuk One Pride, ya kita adu aja biar lebih kayak tambah menjadi cowok sejati. Tapi boleh Pak nih kalau anak-anak pengen serius ini. Enggak. Boleh aja. Yang tapi kalau misalkan di antara 3 anak saya sih, kalau misalkan disuruh nerusin ini yang paling sangar Mikaela. Walaupun perempuan satu-satunya Pak. Oh, perempuan satu enggak. Sangat lah. Ya, kan bisa jadi pemenang. Kayak mamanya juga. Bisa lebih jauh, bisa Mikaela. Ya. Tapi dia sangat dewasa sih kalau sukanya. Sangat dewasa, dia ngertiin, tapi ya galak. Tapi cantik lah sayang. Kalian berarti di sini sebagai apa nih? Di sini CEO juga, dia turun langsung. Habis itu kita tahu kan dia memang lama di entertainment, dan kita mengetahui bahwa ketika digabungkan menjadi sportainment, gimana pun caranya, dimana saya sendiri belum menemukan formulanya, harus coba-coba terus kan. Jadi kalau kita tidak mencoba udah pasti nggak bisa. Nah ini bahkan ada dia di awal-awal usulannya lah ya, kalau yang tadinya kita merasa buatnya itu ya selama 8 tahun udah ada apa-apa, usaha-usaha ini di awal kelihatan dia gila ya, lu buat apa, kita kan sebenarnya pengen nunjukin fight aja, tapi dia tidak berpikir demikian, karena kita pengen orang dasar menyukai, tidak hanya menonton pukulannya tapi semakin mengenal. Ketika orang mengenal, lebih gampang jatuh cinta dengan olahraga ini. Jadi mudah-mudahan itu yang bisa, dan masukan dari teman-teman semua, support dari teman-teman semua, tetap kami tunggu ya, saran kritik membangun kami tunggu untuk kebaikan untuk kami di Indonesia. Tadi ngeliatkan ya sama anak-anak jadi kayak teman mesra, cantiknya sama kayak dari udah dewasa juga Pari. Iya, kalau saya sangat terus terang biasanya kan paling dekat dengan yang perempuan itu bapaknya. Tapi saya paling dekat karena dia tahu dia bisa marahin saya kapan aja. Ya, padahal saya ketemu Kobe nggak innocent banget kelihatannya kan. Iya, tapi dia bisa marah lebih menakutkan, sehingga ketemu suka takut. Tapi ya
she's an angel for me, walaupun galak, tapi dia lebih dekat dengan ibunya. Dia bisa sharing segala. Kenapa? Soalnya ketika dia mencoba sharing, saya terutama umur 12 tahun loh, umur 12 tahun mencoba sharing, tapi sharing ada berkaitan dengan lawan jenis, ya bicara tentang pacar itu, saya bilang stop, ngomongnya mama aja. Ya, ada perasaan sedikit perasaan jelas. Makanya selalu mengajarkan dunia kesederhanaan juga nih Pak. Betul. Biasa ya, maksudnya ya, selalu mengajarkan tentang fancy, hidup fancy. Betul. Iya. Ke bawah itu Pak ngeliat istri. Itu yang saya lihat juga dengan Nia, karena kan nggak tahu kenapa saya ini bukan dari bentuk badan saya abri tapi hati Hello Kitty. Sehingga jadi kalau bicara anak ya walaupun salah ngerengek dikit itu luluh hatinya. Tapi kalau ibunya lebih ya yang benar kan ajaran ini benar ini salah lakukan sebagaimana mestinya sebagai orang tua. Jadi ya she's better parent. Jadi kadang tegas ya daripada ya Pak. Iya betul. Dan kalau anak zaman sekarang itu kalau kita mau memberikan saran, jangan melarang. Kita harus tahu kenapa kita melarang. Jadi dia pernah coba juga yang dulu tuh saya sering banget gini, jangan main-main maghrib, kenapa banyak setan. Nah ini saya kayak gitu ditantang, mana setannya gitu. Itu juga nggak bisa ya datengin setan ya kan. Tapi ya harus logis ya rada susah juga karena logisnya mereka juga karena lebih logis dari kita.